Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia, seseorang yang saat ini sedang menjauh dari kamu, mencoba menghindar, bahkan sudah menutup diri dari dirimu. Jadi kita akan tarik nih, bagaimana dia sesungguhnya saat kini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya, bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, ini dia. Set. Ada energi dari King of Cups. Dan kemudian ada energi dari Seven of Cups. Oke ya. Berikut ada energi dari ini. Dan kemudian ada energinya di sini. Iya. Jadi kalau Mari lihat, sebenarnya dia ini tuh menutup diri sebab karena ada kecewanya dia ya ke kamu gitu loh. Jadi memang seseorang ini tuh nampaknya dia punya ekspektasi yang tinggi ya dalam hubungan kalian gitu loh. Jadi dia punya gambaran yang indah-indah nih di kepalanya dia. Dalam sebuah relationship itu tuh mestinya begini, begitu gitu ya. Tapi setelah sekian lama dia jalani dengan kamu, dia tidak melihat bahwa ada realisasi dari ekspektasinya dia. Gitu loh. Dan inilah yang bikin dia jadinya kecewa. Gitu ya. Bukan berarti sebenarnya kamu di sini tuh tidak baik sebagai seorang pasangan. Tapi bisa-bisa ini tuh agaknya berlebih-lebihan ya. Berlebih-lebihan imajinasinya dia tentang apa sih itu sebuah hubungan. Bisa seperti itu kalau Mari nampak. Jadi mungkin dia mengkonsepkan tentang hubungan pacaran itu atau hubungan rumah tangga itu seperti yang dia lihat di layar kaca. Gitu. Kalau di TV-TV itu ya, di film-film itu atau di buku-buku novel-novel romansa itu kan kebanyakan kayak hampir sempurna gitu ya. Nah, jadi mungkin dia punya kekeliruan dalam membedakan mana ini yang hanya sebatas fiksi, mana ini tuh yang non fiksi, gitu loh. Mana yang realitas, mana yang hanya sebatas imajinasi hayalan doang. Gitu loh. Namanya di film kan, atau namanya yang di skenarionya novel kan. Itu kan udah kayak seseorang hampir-hampir kemampuannya menyerupai Tuhan gitu ya. Yang banyak manis-manisnya, bahkan indah-indahnya saja yang ada. Bagian sepetnya itu tuh nggak ada kan, hampir-hampir begitu kan kebanyakan cerita-cerita yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca gitu ya. Nah di sana, jadi mungkin itu yang dia percayai, harusnya sudah memang harusnya sudah begitu tuh, memang harus itu adalah sebuah kenyataan kata. Padahal ya kamu juga manusia biasa yang punya banyak keterbatasan gitu ya, atau sesungguhnya kamu bisa lah. Misalnya kalau dia mengharapkan berpasangan dengan orang yang bisa ngebeliin dia sebuah rumah mewah, uang yang banyak gitu ya, mobil mewah sekian unit gitu ya. Bukannya kamu nggak bisa, tapi kamu butuh waktu untuk berproses. Mana lagi mungkin usianya kamu juga masih muda, ya kan? Hampir-hampir nggak masuk akal lah orang yang katakan masih usia pertengahan 30 misalnya ya, sudah punya sebegitu banyak kemewahan. Sementara kebetulan juga kamu tidak punya privilege terlahir, atau kamu tidak punya karma terlahir dari keluarga yang sudah memang hampir-hampir kayak Bill Gates gitu ya. Kayak Donald Trump atau kayak siapa itu, 9 naga gitu ya. Kamu tidak punya itu, jadi titik nanjaknya kamu ya dari sebagai tanda petik level ekonomi menengah gitu ya. Jadi masih butuh waktu untuk naik ke yang atas. Tapi dia bisa kayak kecewa. Waduh, harusnya mah kalau makan itu
10 kali satu hari, tapi dengan kamu cuma makan 3 kali, kecewa. Gitu ya. Maksudnya dia, keinginannya dia, ya kamu itu tuh kayak robot misalnya. Nggak ada perasaannya. Nggak ada perasaannya untuk diri sendiri. Tapi hanya mengikuti program dari orang lain. Orang lain yang penting, manusia lain yang penting. Kan itu gunanya robot kan? Untuk memudahkan, meringankan, melancarkan tujuan dari orang lain, yaitu manusia lain, yaitu dia gitu dalam artian. Ya kan? Ya kamu juga ya nggak bisa kayak robot. Ada masa-masanya ya kamu untuk dirinya kamu sendiri, kamu terlarut pada emosinya kamu sendiri. Gitu ya, ada kepentingannya kamu yang ada beberapa kali kamu lebih utamain. Gitu ya. Hidupnya kamu itu tuh ibaratnya kayak bukan hanya menjadi pelayan bagi kepentingannya dia. Tapi ketika kamu fokus kepada dirinya kamu sendiri, kecewa. Banyak kecewa-kecewanya ini. Kecewa-kecewa nggak penting. Gitu loh. Ya, maunya dia mungkin hidupnya kamu itu tuh 24 jam muter hanya di dia. Nggak tahu kapan kamu mau kerja, kapan kamu mau istirahat, kapan kamu mau relaksasi dengan main game, apa kayak hobi kayak gitu ya. Maunya dia kamu mungkin nggak punya kehidupan yang itu. Kehidupannya kamu udahlah. Hanya berdasarkan dengan kebutuhannya dia doang. Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu ya. Maunya dia hanya kenyamanannya dia aja. Kenyamanannya kamu. Bisa dia itu tuh bisa luput. Luput dia. Di sana. Jadi kalau Mari bilang ini tuh nampaknya orang yang dia usianya bukan lagi nih bisa dikatakan masih kanak-kanak ya. Tapi kesadaran tentang kenyataan hidup itu tuh Mari bilang ini sih kayaknya cukup rendah ini ya. Cukup rendah. Itu loh. Jadi belum realistis dia melihat tentang hidup. Terutama melihat tentang manusia. Gitu loh. Jadi dia sebenarnya banyak ketergantungannya ini sama kamu. Tapi dia ngerasa dia nggak dapet. Dia nggak bisa bergantung dengan kamu. Gitu ya. Jadi itu yang bikin dia jadi kayak, nggak enak banget nih dengan Pisces. Gitu, nggak nyaman banget. Gitu. Banyak kurangnya, banyak salahnya. Seperti itu. Bahkan untuk hal-hal kecil aja bisa ini bikin dia jadi nggak senang hati sama kamu kan. Misalnya ketika suara kamu agaknya lebih kuat gitu, lebih kenceng, lebih tinggi suaranya kamu itu ya, lebih gede gitu volumenya. Itu tuh bisa tuh bikin dia kecewa gitu ya, bikin dia sakit hati sama kamu. Ya, berlebihan sensitifnya, gitu ya, berlebihan maunya, gitu loh. Jadi kalau dia ngediemin kamu, ini bisa-bisa bukan sebab karena kamu, tapi itu tuh adalah sebab karena dianya sendiri yang gagal ya, untuk melihat hidup gitu loh, di sana. Jadi ini tuh ya harus diakui dia tuh lebih kayak ke material ini ya orangnya. Kebutuhan duniawinya dia itu tuh masih sangat kuat ini. Dengan kamu bukan mengejar dia rohani spiritual bersama dengan kamu, tidak. Atau batin ya, kepentingan dunia batin, belum. Masih cenderungnya duniawi. Dan dia lihat kamu itu tuh gagal. Gagal untuk mengabulkan harapan-harapan kedagingan ya, harapan-harapan duniawinya dia gitu di sana. Jadi wajar kemudian dia itu tuh akhirnya menutup diri dari kamu, menjauh dari kamu. Ini lagi ngambek ini gitulah, lagi ngambek, lagi cemberut gitu. Ini kayak anak-anak yang nggak dapat lollipop gitu loh modelnya. Walaupun usia dia udah tua ini kalau Mari lihat ya. Itu tadi belum enggak bisa dibilang masih remaja, masih kanak-kanak gitu ya. Atau pre-dewasa, belum. Tidak bisa lagi dibilang karena dia udah melampaui itu kalau dari sisi usia.
Tapi kalau ngambeknya dia, ya udah sama kayak bocil. Anak 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun yang minta gula-gula sama emaknya, sama bapaknya gitu. Ini modelnya dia. Tuh ya. Dia nggak, jadi dia gitu gini. Tolak ukurnya dia itu tuh kayak cinta harusnya diekspresikan dalam bentuk material. Gitu. Nah, dalam bentuk sesuatu. Tuh ya. Jadi kalau kamu orang yang banyak bersyukur, nah si dianya itu tuh Marilah kurang bersyukur dia nih orangnya. Gitu loh. Momen-momen kecil bisa menjadi sebuah hal yang berharga bagi kamu. Tapi kalau dia enggak, Marilah bagi dia enggak ini. Apa itu gitu ya? Enggak ada. Jadi memang agak-agak repot juga kalau kamu bersama dengan si orang ini. Bukan maksudnya Mari mau mematahkan semangatnya kamu dengan dia ya, tidak ya. Tapi kamu harus tahu, kamu harus mau memang direpotkan sama dia. Gitu loh. Ya. Dan yang seperti ini energinya dia, memang ini bisa ini akan berkelanjutan. Jadi dia bukan hanya ngediemin kamu 1-2 minggu doang ya. 1-2 bulan saja. Bisa-bisa memang dia ini tuh akan ngediemin kamu dalam jangka waktu yang cukup lama. Gitu loh. Dan kalau kamu misalnya sudah tidak betah ya dengan sikapnya dia yang ngediemin kamu seperti ini, yang menjauh dari kamu seperti ini. Kalau kamu udah nggak betah, tapi kamu masih ingin, udah dah, kamu gembleng aja lah dirinya kamu untuk menambahkan kesabarannya kamu nanti dia. Sebab kalau dengan energi-energi gini ya, kalau kamu hanya sebatas kayak berusaha untuk chatting-chatting doang, nelfon-nelfon saja, Marilah dia nggak akan bergeming itu. Boleh-boleh, walaupun kamu udah nelfon dia 100 kali dalam 1 hari, dia tetap ngediamin kamu. Gitu ya. Walaupun kamu chatting dia saban hari, setiap saat, setiap waktu, belum tentu dia akan bergeming. Gitu ya. Lebih cenderung itu tuh dia akan cuekin kamu tuh. Di situ. Jadi kalau untuk narik perhatian dia kembali, gimana caranya? Cici Mari, misalnya kalau ada begitu pertanyaan kamu, ya enggak ada jalan lain. Kamu tanya dia maunya apa? Gitu loh. Tapi lihat dulu dirinya kamu ya, kesanggupannya kamu gitu ya. Karena ini pasti banyak itu nanti, aku maunya gini, aku maunya gitu, aku pengenlah kamu beliin ini. Gitu loh. Nanti ada tuh syarat-syarat dari dia. Gitu. Kalau kamu hanya bertanya, halo kamu apa kabar, aku kangen kamu, yuk ketemuan yuk, nggak mau dia itu tuh. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu kasih dia transferan, baru kamu akan direspon. Lihat aja, gitu. Yuk kita, beb, kamu sibuk nggak? Ayo kita jalan-jalan yuk. Aku mau traktir kamu. Beli apa gitu ya? Makan kemana gitu? Liburan keliling Eropa, harus agak-agak mewah ini. Karena dia lagi-lagi materialistis. Gitu ya, materialistis. Itu yang bisa membuat dia mengarahkan atensinya dia ke kamu. Gitu ya. Aku udah beli nih tiket liburan ke Bali misalnya. Nah, baru itu tuh yang bikin dia merespon kamu. Kalau hanya aku kangen kamu, kamu sehat tidak di sana? Gitu ya, kamu sudah makan belum? Jangan lupa sholat. Gitu ya, ibadahnya jangan ditinggal. Ngomong apa kamu, gitu dia itu. Nggak penting gitu dianya ya. Kamu harus tanya gimana, kamu maunya gimana nih, butuhnya kamu apa gitu. Tapi inget ya, ini tuh juga memang bukan mesti materialistisnya, bukannya dia mesti materialistis doang ya, tapi tadi ada kata Mari, kedagingan. Kedagingan itu tuh apa itu? Contohnya Cici Mari, misalnya ya, kayak maaf, seksual, gitu. Ada fantasi-fantasi seksualnya dia,
Kalau dia ini tuh orangnya berduit ya, kalau dia orangnya lumayan ada uangnya gitu ya, maka itu bisa ke seksual harapannya dia. Tapi model seksualnya dia agak-agak fetis juga nih, mari lihat, agak-agak aneh juga ini gitu loh ya. Jadi bukan hanya kayak sebatas maaf, mari agak vulgar. Kita ini sudah sama-sama dewasa ya. Kalau orang yang dalam hubungan asmara, berarti di situ tuh harus siap juga mendengarkan tentang yang obrolan yang dikatakan tabu oleh masyarakat kita ya, norma-norma budayanya kita. Jadi dia bisa itu ke seksual yang kayak nggak hanya bertemu kulit dengan kulit, tubuh dengan tubuh, tapi ada adegan-adegan atraksi-atraksi yang kayak gimana gitu ya, bisa di sana. Betul loh. Kayak misalnya apa itu istilah-istilah olahraga ranjang itu. Nah, yang kayak gitu tuh. Atau dia bisa oke lah, adegannya adegan misionaris saja, tapi boleh nih tuh maunya dia panjang, sering. Jadi ada kayak apa itu namanya ya, kayak maniak seks. Karena ini lagi-lagi agak ada kebutuhannya dia ke arah sana gitu loh, kebutuhan yang besar ke arah sana, ada itu ya, maniak seksual itu ya istilahnya. Nah gitu, dalam satu hari bisa kayak punya kebutuhan untuk orgasme sekian kali gitu ya. Nah kalau kamu bisa menyeimbangi dia dengan permintaan yang seperti itu, baru tuh bisa kamu dapat atensi perhatian dari dia gitu ya. Jadi kamu mau gak mau harus banyak memberi nih ke si pasangannya kamu, dan hampir-hampir dia nggak bisa tawar-tawar, itu pula sulitnya. Nggak bisa tahu, misalnya dia mau minta tas gitu ya, tas merek Elbong misalnya ya, dia mau tas merek Elbong. Tas merek Elbong itu kan ada dia itu tuh price-nya beda-beda ya, dari yang paling mahal sampai yang murah gitu. Nah kalau dia mintanya misalnya yang mahal, tapi kamu cuma sanggup ngasih Elbong yang murah, kan sama-sama Elbong nih mereknya, tapi bisa itu dia nggak mau aku, mesti yang ini gitu loh. Mau dia agak-agak ngotot di sana, nggak mau dia kompromi gitu loh, nggak mau dia kayak bahasanya orang Mari ya, Tionghoa, cincai-cincai gitu, nggak mau dia. Harus sesuai dengan kehendaknya, nggak bisa kurang sedikit pun, nggak bisa gitu. Kalau nggak ngambek lagi nih, nggak dapat perhatian ini kamu dari si dia. Seperti itu ya. Maka tidak ada jalan lain, pemberian dari kamu tidak boleh putus-putus, harus kayak akhirnya kamu sebagai pemuas hasrat nafsunya dia, tanda petik. Harus seperti itu kamu jadinya. Kalau enggak dia bisa ini makin lama memang dia makin low energinya dia ke kamu gitu ya. Tergantung dari moodnya dia, akhirnya moodnya dia itu tuh kapan mau hubungi kamu, kapan dia mau cuek abai sama kamu gitu loh. Jadi akhirnya ya hubungan kalian dikontrol lah sama moodnya dia saja. Nah seperti itu jadinya itu ya. Kalau kamu hanya kayak sebatas menghadirkan sebatas ini ya, energi cinta, energi kasih sayang, nah, ya udahlah, kamu jadi kayak seseorang yang harus standby doang lah kalau kamu nggak bisa ngasih apa yang dia maui. Karena ada harganya kalau bersama dengan orang ini ya, ada harganya gitu loh. Dan harga yang kamu bayarkan, kalau ini dibawa ke dunia bisnis ya, harga yang kamu bayarkan untuk bersama dengan dia itu tuh mahal, besar, banyak. Tidak akan imbang itu tuh dengan apa yang dia berikan kembali kepada dirimu. Nah, seperti itu ya. Ya udah, kalau kamu tidak punya modal, maaf. Kalau kamu nggak punya modal, maka ya kamu harus siap dengan hubungan tergantung dari moodnya si dia.
Jadi on off akan menjadi gambaran relationship ini, gitu ya. Dan kamu tidak akan dia pilih, dia akan punya kehidupan dia sendiri, gitu loh. Dan kamu ya kebagian diabaikan, diacuhkan, tidak dipertimbangkan, terutama di masa-masa kamu benar-benar ngebutuhin dirinya. Seperti itu ya Pisces. Oke, baik. Sekarang Maria akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Pisces mana pembacaan ini disampaikan ya. Ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Oke, baik. Mari akan awali dari inisial R, ada ratu, S ada 1, T ada tali, O ombak, Y yoyo, E emas, H ada harta, K kata, P pelita, dan kemudian ada inisial N, ada nanti. Berikut masuk kita ke zodiak. Libra ada di sini, kemudian ada energi dari Aries dan energi dari Leo menutup bacaan kita kali ini ya. Baiklah, itu aja dulu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.